액션 let's go 저 건물을 찾으러 Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Dimas Afrizal Fauzi dengan NIM 23086032 dan rekan-rekan saya. Saya Rifaldi dengan NIM 230869294. Saya Al-Fazri Septa Densyah dengan NIM 23086010. Saya Arif Rahman Hakim dengan NIM 23086016. Saya Reski Riantenanda dengan NIM 23086244. Baik, di video kali ini itu bertujuan untuk melengkapi tugas UTS mata kuliah Sosiologi Olahraga yang diampu oleh Ibu Desi Novitasari SPD MPD, yaitu mensosialisasikan salah satu cabang olahraga. Di sini kami mengambil cabang olahraga atletik, di mana kami mengambil nomor lari, yaitu lari jarak pendek atau lari sprint. Jadi lari sprint atau lari jarak pendek itu adalah lari yang menggunakan start jongkok. Sedangkan atletik itu adalah cabang olahraga yang menggunakan gerak dasar manusia. Bisa dibilang induknya olahraga karena seluruh olahraga itu berkaitan dengan atletik. Jadi di sini kami akan memfokuskan salah satu nomor yaitu sprint atau lari 100 meter. Baik, jadi ada beberapa legenda juga dari cabur sprint ini, yaitu Usain Bolt, juara 1 dunia dan pelari tercepat di dunia dengan menempuh jarak 100 meter dengan waktu 9,58 detik. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa aturan yang ada di dalam lari 100 meter. Yang pertama yaitu persiapan. Persiapan ini kita wajib melakukan pemanasan dan dipastikan sepatu spek sesuai standar. Yang kedua yaitu start. Start ini dilalui beberapa fase. Yang pertama yaitu fase aba-aba. Yang kedua bersedia. Yang pertama bersedia, yang kedua siap, dan yang ketiga sprint atau lalu bunyikan pistol. Selanjutnya false start, satu kali toleransi untuk semua. Jika melanggar aturan maka akan didiskualifikasi. Yang ketiga yaitu lari, tetap di lintasan masing-masing dan tidak boleh mengganggu pelari lain. Yang keempat yaitu finish. Waktu finish ini diukur saat torso melewati garis finish. Pertahankan kecepatan hingga akhir. Yang kelima yaitu kondisi tambahan. Maksudnya ialah angin 2,0 meter per detik tidak sah untuk rekor. Yang keenam yaitu diskualifikasi. Maksudnya itu ya adalah false start lebih dari sekali, keluar lintasan dan mengganggu. Yang ketiga itu tidak boleh menggunakan doping saat melakukan pertandingan. Baik, terima kasih, cukup sekian peraturan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit teknik pelaksanaan lari jarak pendek, lari sprint 100 meter, yang dimana terdapat beberapa fase untuk lari jarak 100 meter ini. Yang pertama ada start posisi awal. Sprint umumnya menggunakan start jongkok. Teknik ini sangat penting karena dapat mempengaruhi kecepatan awal lari kita. Dan yang untuk langkah-langkah start jongkoknya yaitu ada namanya posisi awal, yaitu dengan kedua tangan di belakang garis dengan membentuk huruf V terbalik. Selanjutnya ada aba-aba bersedia, yaitu satu lutut menyentuh tanah, kaki belakang menyentuh balok, dan tubuh agak condong ke depan. Selanjutnya aba-aba siap, yaitu dengan mengangkat pinggul lebih tinggi dari bahu, tumpuan pada ujung jari dan jari kaki. Selanjutnya yaitu ada aba-aba ya atau bunyi pistol, yaitu dorongan tubuh secepat mungkin dengan kedua kaki. Ayunkan tangan ke depan untuk membantu dorongan. Selanjutnya ada fase akselerasi atau percepatan. Setelah start, pelari memasuki fase percepatan untuk mencapai kecepatan maksimal. Tubuh masih sedikit condong ke depan, langkah kaki mulai memanjang secara bertahap,
lalu ayunkan tangan kuat dan ritmis untuk membantu keseimbangan dan dorongan. Dan yang terakhir, fokus pada percepatan dan langsung ke kecepatan puncak. Yang ketiga yaitu fase lari maksimal. Fase ini adalah saat pelari mencapai kecepatan tinggi dan mempertahankannya, yaitu dengan posisi badan tegak dan rileks, langkah kaki panjang dan cepat, ayunkan tangan tetap aktif dan seimbang, lalu pandangan ke depan dan jangan melihat ke samping atau ke belakang. Selanjutnya ada fase finish. Menjelang garis akhir, pelari perlu teknik yang tepat untuk menyentuh garis finish lebih dahulu, yaitu dengan tambahkan sedikit kecepatan jika memungkinkan. 5 meter sebelum garis, condongkan badan ke depan. Dan teknik yang sering digunakan yaitu dengan lempar dada ke depan atau salah satu bahu maju. Baik, mungkin itu saja teknik pelaksanaan lari 100 meter dari saya. Bersedia? Siap? Ya. Bersedia? Siap? Ya. Bersedia? Siap? Ya. Baik, untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dari lari 100 meter ini. Yang pertama tentunya ada disiplin. Nah, kenapa dikatakan disiplin? Yang pertama, seorang atlet tentunya harus disiplin dalam waktu latihan. Dan yang kedua, disiplin dalam mengatur waktu tidur. Dan yang terakhir, disiplin dalam mengatur pola makannya. Yang kedua, ada nilai-nilai pantang menyerah. Nah, seorang atlet pastinya wajib memiliki sifat ini atau nilai-nilai ini, karena jika kita menyerah, maka tidak akan ada hasil yang kita peroleh dengan maksimal. Dan pantang menyerah ini sangat wajib dimiliki oleh seluruh atlet maupun seluruh orang untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga ada sportivitas, nilai-nilai sportivitas, yang dimana seorang atlet pastinya wajib jujur, bertanggung jawab dalam latihan maupun ketika melakukan sebuah perlombaan, mengikuti sebuah perlombaan. Yang keempat ada saling menghargai, yaitu saling menghargai di sini yaitu seperti menghargai sebuah keputusan, seperti keputusan wasit, atau menghargai sebuah keputusan dalam kompetisi, maupun menghargai perintah dari pelatih maupun hasil-hasil keputusan dalam sebuah pertandingan. Dan yang terakhir ada persatuan. Kenapa ada nilai persatuan? Karena olahraga ini pastinya dengan olahraga ini pastinya kita banyak mengumpulkan saudara-saudara kita maupun dari berbagai macam daerah. Semisalnya kita mengikuti sebuah perlombaan, yaitu lari 100 meter tadi. Kita mewakili kota Bogor dan lawan kita ada dari berbagai kota, misal dari Bekasi dan lain-lain. Nah, di situ kita bisa saling berkenalan dan mempererat tali persaudaraan kita dan saling berinteraksi sesama teman-teman atau rekan-rekan yang belum kita kenali. Saya rasa cukup sekian. Oke, baik.
Itu saja dari kelompok 3, yaitu kami sudah menyampaikan dan mensosialisasikan atletik terutama di nomor lari jarak pendek. Jadi banyak sekali tadi, mulai dari aturan, lalu pelaksanaan, dan sudah dicontohkan juga, serta ada beberapa nilai-nilai dan atau norma-norma dalam atletik untuk kehidupan sehari-hari. Oke, itu saja dari kami. Sekian video dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.